Lorong tak bernama. Panggilan dari lorong. Di sebuah kota kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan buntu, dikelilingi pepohonan tinggi dan semak belukar yang seakan tumbuh tanpa kendali. Penduduk sekitar menyebutnya rumah lorong karena di dalam rumah itu terdapat lorong panjang yang konon tidak memiliki ujung. Selama puluhan tahun, tak ada yang berani mendekatinya, apalagi masuk ke dalam. Namun, kisah ini berubah ketika seorang mahasiswa bernama Dani, yang sedang menyusun skripsi tentang tempat-tempat angker di Indonesia, memutuskan untuk meneliti rumah lorong sebagai objek utama penelitiannya. Dani bukanlah orang yang percaya begitu saja pada cerita mistis. Ia menganggap semua mitos dan kisah horor hanyalah buah dari imajinasi berlebihan atau kesalahpahaman masyarakat. Tapi semua keyakinan itu mulai goyah sejak malam ia memutuskan untuk menginap di rumah lorong seorang diri. Sebelum berangkat, Dani dibekali berbagai alat, kamera, perekam suara, buku catatan, dan jimat kecil pemberian neneknya yang tak henti-hentinya memperingatkan, "Jangan masuk kalau kamu tak diundang." Dani hanya tersenyum. Namanya juga penelitian, Nek. Kalau semua ditakuti, kapan majunya ilmu? Ia tiba di rumah itu sekitar pukul 5 sore. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang yang merambat di antara pepohonan. Pintu rumah itu tidak dikunci, dan begitu Dani mendorongnya, suara engsel berkarat menyambut seperti erangan dari alam lain. Udara di dalam lembab dan berbau tanah yang lama tak disentuh. Dinding-dinding dipenuhi lumut dan retakan. Di tengah ruang tamu, ada satu pintu kayu yang berbeda dari yang lain, lebih gelap, lebih tua, dan tampak seolah selalu mengawasi. Dani langsung tahu, itulah pintu menuju lorong yang diceritakan orang-orang. Malam semakin pekat. Dani menyalakan lampu senter dan mulai merekam kondisi rumah. Suara jangkrik mengiringi langkah-langkahnya yang berhati-hati. Setiap kali ia mendekati pintu lorong itu, senter miliknya selalu berkedip-kedip, seperti hendak padam. Ia menunda memasuki lorong itu, memilih menjelajahi ruangan lain terlebih dahulu. Namun, semuanya berubah saat pukul 11 malam lewat 2 menit, senter Dani mati total. Ia duduk di lantai, menyalakan korek api kecil. Dalam cahaya temaram, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung matanya. Ia membalik badan. Tidak ada apa-apa. Cuma bayangan, katanya, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, pintu lorong itu terbuka sendiri. Perlahan, mengeluarkan suara decitan panjang yang menembus tulang. Dari dalamnya keluar bau anyir darah dan tanah basah. Dani terpaku. Ia tahu ini adalah momen penentuan. Ia bisa keluar sekarang dan meninggalkan semuanya, atau masuk dan mencari kebenaran. Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke depan. Langkah pertama, langkah kedua. Begitu ia melewati ambang pintu, udara berubah drastis, hening, tak ada suara sama sekali. Bahkan detak jantungnya pun seolah lenyap ditelan kegelapan. Lorong itu sempit dan seakan tak berujung. Cahaya dari koreknya nyaris tak mampu menembus kegelapan. Di dinding-dinding lorong, Dani melihat ukiran-ukiran aneh. Simbol-simbol yang menyerupai tulisan kuno, diselingi gambar-gambar makhluk tak dikenal, bermata banyak, bertaring dan bersayap robek. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tangisan anak kecil. "Bantu aku, tolong." Dani terdiam. Suara itu terdengar nyata, namun tak berasal dari satu arah. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan, tapi lorong itu hanya satu arah. Ia melangkah lebih dalam. Tangisan itu semakin keras, disertai suara tawa lirih. Tawa seorang wanita. "Siapa di sana?" teriak Dani, suaranya memantul kembali dalam lorong, namun tak ada jawaban. Lampu koreknya padam. Kegelapan total menyelimuti. Lalu seseorang atau sesuatu membisikkan namanya di telinganya. "Dani." Wajah-wajah dalam gelap. Bisikan itu sangat dekat. Begitu dekat hingga Dani bisa merasakan hembusan napas dingin yang menusuk kulitnya. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, mengayunkan tangannya ke arah suara. Tapi, tak ada siapapun di sana. Dalam kegelapan, waktu terasa melambat. Jantung Dani berpacu kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia menggapai-gapai, mencari korek api cadangan dari sakunya. Setelah beberapa detik penuh kepanikan, ia berhasil menyalakan sebatang korek lagi. Cahaya kecil itu menyingkap sedikit wajah lorong,
Tapi kini dinding-dindingnya berubah, tidak lagi datar. Di permukaannya ada wajah-wajah samar, seperti tercetak dalam batu. Wajah-wajah itu membuka mata perlahan, menatap Dani, menatap dalam-dalam, penuh luka dan penderitaan. Satu wajah, seorang wanita dengan mulut terkoyak dari telinga ke telinga, bergerak. Mulutnya menganga dan berbisik, "Kau tak akan keluar." Korek padam. Dani menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah menancap ke tanah. Lorong itu hidup. Lantai yang ia pijak mulai berdenyut, seolah detak jantung makhluk purba yang telah lama tidur. Dengan sisa keberanian, Dani berlari membabi buta ke depan. Tak peduli kemana arah lorong membawanya, langkah-langkahnya menggema dan, anehnya, semakin ia berlari, lorong itu terasa makin panjang, makin sempit. Tiba-tiba, deg, Dani menabrak sesuatu. Ia terjatuh. Korek dari genggamannya terpental. Dalam kegelapan, ia mendengar suara napas berat, dan langkah kaki mendekat dari belakang. Pelan, berat, teratur. Dam, 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 dot, dot. Dani merangkak ke depan, dan tangannya menyentuh sesuatu. Dingin, halus, seperti kain sutra. Ia meraba ke atas, dan menyentuh sesuatu yang lembek. Wajah. Tapi bukan wajah manusia. Saat itu cahaya korek yang tadi terpental menyala sendiri. Dan Dani melihat makhluk itu. Makhluk tinggi, kurus, berkulit abu-abu seperti mayat yang lama dikubur. Wajahnya tak punya mata, hanya rongga hitam, dan mulutnya terbuka sangat lebar hingga ke leher, meneteskan cairan hitam seperti darah beku. Makhluk itu tidak bergerak, tapi matanya yang kosong seakan menarik Dani untuk mendekat. Dalam kepalanya terdengar suara-suara, ribuan bisikan dalam bahasa yang tak ia pahami. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang, menunjuk ke depan, seolah menyuruh Dani melanjutkan perjalanan. Dengan tubuh gemetar, Dani melangkah perlahan melewati makhluk itu. Tangisan anak kecil tadi kembali terdengar, lebih jelas, dan kini diselingi suara erangan, seperti orang menggeret tubuh berat di lantai. Lorong mulai melebar. Cahaya samar-samar muncul dari kejauhan, dan Dani akhirnya sampai di sebuah ruangan besar. Ruangan itu seperti ruang makan zaman Belanda. Meja panjang membentang, dipenuhi lilin-lilin kecil yang menyala sendiri. Di ujung meja, duduk seorang wanita bergaun putih. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Ia tampak menggendong sesuatu. Anak yang menangis sejak tadi. Dani melangkah pelan, dan saat ia mendekat, wanita itu menoleh. Perlahan, wajahnya pucat, matanya bolong, hitam menganga. Darah mengalir dari mata dan hidungnya, menetes ke pipi si bayi yang ia gendong. Tapi bayi itu tidak bergerak, matanya terbuka lebar kosong, ia sudah mati. Wanita itu berbicara, suaranya pelan tapi tajam. "Kau tahu siapa anak ini?" Dani menggeleng lemah, tak mampu menjawab. "Ini, aku 20 tahun lalu. Aku terjebak, seperti kau." Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dinding mulai retak. Jeritan-jeritan muncul dari balik tembok. Suara tawa, tangis, dan teriakan minta tolong bersatu membentuk kekacauan yang memekakkan telinga. Wanita itu menatap Dani dan berkata, "Jika kau ingin keluar, kau harus memberi tumbal, harus ada yang tinggal." Lalu ia menunjuk jam tua yang tergantung di dinding. Jarumnya menunjuk tepat pukul 03.00. Pukul 3 adalah batasnya. Jika kau tak keluar sebelum jam itu, kau akan menjadi bagian dari lorong, seperti kami. Pilihan tumbal. Dani menatap jam tua yang menggantung di dinding berlumut. Jarumnya berdetak lambat namun mengerikan. Pukul 3 pagi, batas waktu yang menjadi garis tipis antara hidup dan terperangkap selamanya di lorong ini. Wanita itu masih duduk di ujung meja, memeluk bayi yang matanya membelalak kosong. Tetesan darah dari pipinya jatuh ke lantai, menghilang seperti diserap oleh ubin. Dani merasa tubuhnya kaku, tapi pikirannya berpacu. Tumbal. Ia harus menyerahkan tumbal untuk keluar dari tempat ini. Tapi siapa? "Aku sendirian di sini," teriak Dani, suaranya gemetar. Tidak ada siapa-siapa yang bisa jadi tumbal. Wanita itu berdiri perlahan. Rambutnya menyibak, menampakkan wajah rusak penuh luka bakar dan bekas jahitan kasar.
Ia mendekat perlahan, tiap langkahnya membuat lantai berderit. Dani mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel pada dinding lembab. "Kau tidak mengerti," bisik wanita itu. "Semua orang membawa tumbal dalam hidupnya. Kau hanya belum memilih." Tiba-tiba ruangan itu gelap. Semua lilin padam serempak. Suara tangisan bayi lenyap. Keheningan itu menggantung selama beberapa detik. Hingga Dani merasa tubuhnya ditarik ke belakang. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh sesuatu yang besar, dingin, dan hidup. Ruang cermin. Ketika Dani membuka matanya, ia sudah berada di ruangan lain. Dinding-dinding dipenuhi cermin, puluhan, ratusan. Tapi anehnya, tak satu pun cermin memantulkan bayangannya. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar tua, dan di atasnya ada buku lusuh berwarna hitam. Sampulnya tertulis dalam huruf Jawa kuno. Saat Dani membuka halaman pertama, ia melihat foto dirinya sendiri. Ia kaget. Kemudian halaman kedua, ketiga, menampilkan foto-foto lain. Orang-orang yang tak ia kenal. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong dan mulut membeku dalam jeritan bisu. Di halaman terakhir, kosong. Tapi di bawahnya tertulis, "Satu nama lagi, maka lorong akan tertutup kembali." Tiba-tiba suara wanita itu terdengar lagi, entah dari mana. "Tulis namanya dan kau akan bebas." Tapi Dani tetap tak paham siapa yang harus ia tulis. Lalu, salah satu cermin menyala. Dalam pantulannya muncul sosok yang sangat dikenalnya. Neneknya. Nenek yang memberikan jimat pelindung, yang berdoa untuknya sebelum ia berangkat. Dalam pantulan itu si nenek duduk di rumah, sedang membaca doa dengan wajah cemas. Dani melihat dengan jelas, jimat yang diberikan neneknya bersinar dalam genggamannya. Tiba-tiba cermin itu retak, suara-suara mulai berbisik lagi. "Dia cukup tua, dia akan pergi cepat atau lambat. Tulis namanya, dia akan mati dengan tenang, kau akan bebas." Dani meneteskan air mata, tangannya gemetar memegang pena. Buku di depannya terbuka ke halaman kosong. Tapi ia tak bisa. "Tidak, aku tidak akan menulis nama siapapun." Begitu ia berkata demikian, semua cermin pecah serentak. Ruangan bergetar, dinding-dinding melengkung seperti daging hidup, lantai mencair seperti darah panas. Tiba-tiba Dani tersedot ke dalam pusaran gelap yang muncul di bawahnya. Lorong terbalik. Dani terbangun dalam lorong yang sama, namun terbalik. Langit-langit jadi lantai, lampu gantung berayun di bawah kakinya. Dindingnya penuh cakar dan noda darah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa melihat sosok-sosok lain di dalam lorong ini. Orang-orang berpakaian zaman dulu, dari era kolonial berjalan tanpa arah, menempel di dinding, berdiri di langit-langit. Wajah mereka semua rusak. Beberapa tak punya mulut, beberapa tak punya mata. Mereka menatap Dani, mengikutinya, berbisik. Salah satu dari mereka mendekat, seorang anak laki-laki usia belasan. Wajahnya separuh hangus, tapi matanya masih hidup. "Masih ada cara lain untuk keluar," katanya lirih. "Bagaimana?" tanya Dani. Anak itu menunjuk ke arah ujung lorong, ke sebuah pintu kecil. Di atas pintu tertulis kata, "Ingatan." Anak itu berkata, "Jika kau ingin bebas, kau harus mengingat." Dani berjalan menuju pintu itu. Tiba-tiba, ia diserbu ribuan bayangan hitam dari belakang. Mereka mencakar, menggigit, berteriak. Tapi jimat neneknya tiba-tiba bersinar terang, menciptakan perisai di sekelilingnya. Dengan tenaga terakhir, Dani mendorong pintu kecil itu dan masuk ke dalam. Pengorbanan. Di balik pintu, Dani mendapati dirinya berada di kamar tidurnya. Yang lama, ketika ia masih anak-anak. Semua benda persis seperti dulu. Kasur kecil, boneka, buku cerita. Dan di sudut ruangan ada sosok ayahnya yang telah lama meninggal. Ayahnya tersenyum. "Anakku, sudah saatnya kau memilih." Dani berlutut, air mata mengalir deras. "Apa maksud semua ini? Kenapa aku?" Ayahnya menjawab, "Karena kau keras kepala. Karena kau datang tanpa izin. Karena lorong itu tidak pernah tertutup jika tak ada yang menggantikan tempat mereka yang terjebak." Ayahnya menunjuk ke cermin kecil di dinding. "Lihat." Dani melihat ke cermin. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di meja tulis, menulis skripsi. Lalu bayangan itu memudar dan ia melihat teman dekatnya,
Rio sedang membuka pesan Dani tentang lokasi rumah lorong. Rio bersiap menyusul Dani karena khawatir. Ayahnya berkata, jika engkau tidak menutup pintu dia akan masuk, maka dia akan jadi tumbal. Dani menjerit, tidak, jangan biarkan dia masuk. Kalau begitu, hanya ada satu pilihan. Dani memejamkan mata. Ia menggenggam jimat pemberian neneknya, lalu mencabut rantainya dan menggigit ujungnya hingga berdarah. Ia menuliskan namanya sendiri di udara dengan darahnya sendiri. Biarkan aku tinggal, tutup pintunya. Suara dari segala arah berteriak, jeritan wanita, tawa anak-anak, erangan makhluk-makhluk, lorong berguncang, dan semuanya gelap. Pagi, Rio tiba di rumah lorong saat matahari baru terbit. Ia menemukan pintu rumah terbuka. Udara di sekitar terasa berat. Ia memanggil-manggil nama Dani, tapi tak ada jawaban. Rio memasuki rumah dengan hati-hati, melangkah ke ruang tengah. Pintu lorong tertutup rapat. Tak ada bau anyir. Tak ada suara aneh. Di lantai, ia menemukan jimat milik Dani. Tergeletak sendiri, dingin, dan pecah di tengah. Rio berlutut, memungut jimat itu. Saat itulah, dari balik dinding lorong yang tertutup, terdengar suara pelan. Sangat pelan. Tolong, jangan masuk. Rio menatap pintu lorong lama-lama, lalu mundur perlahan dan keluar dari rumah. Langit pagi cerah, tapi di jendela atas rumah itu, sesosok bayangan berdiri, menatap Rio pergi. Sosok itu adalah Dani. Tersenyum, tapi matanya kosong. Tamat.